La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sesi kali ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam, dan juga kesehatan jasmani kita ya. Nah, yang dimana untuk kita sebagai makhluk harus memang banyak-banyak bersyukur dalam segala aspek, terutama salah satunya kesehatan kita. Karena kebanyakan orang malah mereka itu bersyukur ketika sudah sakit ya. Ketika sudah mulai di rumah sakit, ada sebagian orang tuh dia berkata, alhamdulillah ya, alhamdulillah, kata mereka, baru merasakan nikmatnya sehat itu seperti apa. Nah, sebelum kita Allah uji dengan sakit ya, nah kita harus berbanyak-banyak bersyukur dikala kita sehat. Karena jarang sekali orang yang ketika sehat, ketika cukup, ketika dalam keadaan berada, mereka jarang sekali bersyukur. Untuk pembahasan kali ini kita akan sharing dengan tema lambungmu itu adalah dapurmu ya. Nah, berlandasan dalam dalil Al-Quran dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-31. Nah, dalam kutipannya ada tiga pokok yang terkandung dalam ayat tersebut. Yang pertama, kita diperintahkan untuk sholat. Yang kedua, perintahkan untuk berpakaian ya. Yang ketiga, diperintahkan untuk makan dan minum. Rasulullah SAW membagi tiga elemen pendukung untuk lambung ya. Yang pertama makanan, yang kedua air, yang ketiga udara. Nah, itu klasifikasi dari Rasul supaya lambung kita seimbang ya, tetap sehat. Kita akan singgung di poin yang ketiga karena sangat berkaitan erat dengan tema kita hari ini ya, dengan tema lambungmu adalah dapurmu. Dikarenakan pola makan kita sangat bergantung ya terhadap kesehatan lambung kita, bahkan diri kita. Dr. Jamil Al-Qudsi menyimpulkan bahwa beliau menyimpulkan makan kita itu sebaiknya ya, paling bagus itu sebenarnya sebanyak waktu sholat kita ya. Berarti kalau dalam sehari itu 5 waktu, berarti 5 kali kita makan seperti itu ya. Tetapi jangan dibayangkan 5 kali makan itu dengan 5 makan yang berat. Contoh, pagi kita makan soto, siang kita makan masakan Padang ya, sore waktu asar kita makan warteg ya, yang malamnya maghrib kita makan pecel lele ya, dan habis isya kita makan yang berat-berat juga, yang habis isya kita makan rendang lah apalah. Nah, jangan dibayangkan seperti itu ya, karena 5 waktu itu dibagi dengan nutrisi yang lain seperti itu ya, baik itu buah-buahan dan sebagainya. Nah, kemudian dilandasi dalil dari Nabi SAW. Nah, apa yang kalian makan di situ maka akan menentukan kesehatan diri kita ya, baik itu lambung kita juga ya. Nah, Rasul membagi 3 golongan ya untuk kesehatan lambung kita. Pertama, air. Balik dengan kita kebanyakan makan dan minum, akhirnya ya lambungnya terganggu. Apa rahasia yang menyebabkan Rasulullah SAW itu begitu sehat, dan bahkan sebagian riwayat sakitnya itu hanya 2 kali dalam seumur hidup? Rasul itu sebenarnya membatasi, yang pertama ya, membatasi makan dan minum gitu ya, membatasi makannya ya, tidak seperti kita. Kalau Rasul kan sedikit makan, sedikit sedikit tidur. Kalau kita itu sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit tidur ya. Nah,
Makanya berbeda dengan kesehatan kita ya, berbanding dengan Rasul itu berbeda jauh. Karena kita begitu menuruti hawa nafsu untuk makan ini, makan itu lah, dan sebagainya ya. Tidak memperhatikan kesehatan kita. Poin kedua, Rasul itu sering berpuasa. Berpuasa, beliau itu sering berpuasa, baik itu Senin Kamis dan kemudian Ayyamul Bid ya. Kemudian bisa saum sunnah-sunnah yang lain juga. Bahkan ketika dalam sebagian riwayat ketika beliau tidak sedang berpuasa, Siti Aisyah lagi di dapur, ternyata tidak ada untuk bahan-bahan untuk dimasak ya. Di kala itu Rasul langsung menghampiri Sayyidatuna Aisyah dan beliau berkata, saya sedang berpuasa. Nah itu Rasul, insya Allah. Seharusnya kita juga mencontoh baik itu kehidupan Rasul. Kita harus sering berpuasa untuk membatasi makanan kita dan minuman kita yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Bahkan ada sebagian pendapat dari dokter-dokter kita ya, jangan sampai makanan yang masuk ke dalam lambung kita berbarengan. Maksudnya berbarengan itu ketika tidak ada jeda ya, tidak ada jeda dalam waktu makan kita, baik itu dari mulai daging-dagingan ya, atau dari sehabis makan kita langsung makan buah-buahan dan sebagainya, ataupun kita sehabis makan langsung minum. Nah itu sebenarnya tidak baik ya. Nah sebenarnya itu sudah ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah dibagi klasifikasi untuk makanan di lambung kita ya. Yang pertama buah-buahan, yang kedua sayur-sayuran, yang ketiga daging-dagingan ya. Kebalik itu dengan kehidupan kita ya. Kehidupan kita kebanyakan daging-dagingan ya, makan, selesai makan baru cuci mulutnya dengan buah. Itu kebalik dengan orang-orang yang kehidupannya memperhatikan kesehatan untuk tubuhnya ya. Mereka itu minum terlebih dahulu ya sebelum makan, bahkan bisa makan buah dulu sebelum makan ya. Nah akhirnya mereka bisa menjaga pola hidup mereka untuk menjaga kesehatan mereka. Nah dalam Al-Quran juga disebutkan harusnya ada jeda ya, antara makanan satu dengan makanan yang lain ya. Kalau normalnya memang 30 menit ya, 30 menit harus menjaga atau ada jarak dari makanan satu ke yang lain. Itu normalnya ya. Kalau untuk idealnya sebenarnya itu jeda dari makanan satu ke yang lainnya adalah 60 menit sampai 120 menit ya. Berarti 1 jam sampai 2 jam baru bisa berganti dengan makanan yang lain untuk menjaga kualitas kesehatan lambung kita dan organ-organ yang lain juga. Dan sebuah penelitian ya, anjuran daripada ulama ketika kita mau makan ya, dada ini benar-benar memang harus dalam keadaan lega dan lapang ya. Maksudnya seperti apa? Poin pertama ya, jangan dalam keadaan marah ketika kita sedang makan ya, maka karena itu akan menimbulkan ketidakbaikan untuk lambung kita. Kemudian yang kedua poinnya itu hati memang dalam keadaan lapang ya. Dan kalau kita sedang makan, kalau lambung kita sedang bekerja, karena tidak menimbulkan stres kalau kita sedang lapang ya. Ketika hati sedang tenang ya, itu memang akan mempengaruhi terhadap kesehatan organ kita. Bahkan sebagian pasien ada pernah pengalaman dari guru-guru saya ya, dia itu mengidap penyakit kanker ya, penyakit kanker, dan dia sekarang menjadi duta kanker ya, jadi duta kanker, dan banyak begitu agenda dia ya. Ya kunci dia menjadi sehat ya, wasilahnya itu syariatnya itu pertama beliau memang menjaga pola makan
ya, menjaga pola makan, asupan terhadap lambungnya. Kemudian beliau yang kedua mengonsumsi herbal-herbal, ya, terutama madu, habatus sauda, ya, minyak zaitun, VCO dan sebagainya. Dan rempah-rempah Indonesia ya tradisional itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ya, apalagi ketika seorang ibu mengandung, ya, harus memang diajarkan dari kandungan, ya, diberikan asupan-asupan yang memang menyehatkan untuk calon janinnya, ya, calon bayinya, ya. Nah, jadi harus ditentukan dari apa yang dimakan, kemudian rezeki yang dihasilkan untuk asupan tubuhnya itu dari mana, sumbernya halal apa tidak. Karena banyak sekali kasus, ya, yang di lapangan ketika tubuhnya itu tidak sehat-sehat, ya. Ada sebagian kasus anaknya dirawat, ya, orang tuanya terkena penyakit yang, ya, nauzubillah, ya, agak-agak berat, ya, yang berat-berat, ya, terutama stroke, diabetes dan penyakit jantung dan sebagainya, ya. Nah, itu harus dipertanyakan itu, ya, apa yang ia makan, kemudian rezekinya dari mana. La ilaha illallah.